Ya teman-teman, dan ini ada salah satu channel saya. Channel ini tuh kemarin itu saya menggunakan AI teman-teman ya. Kemudian di sini itu gagal monetisasi. Ya karena di sini nggak saya tampilkan untuk label dari AI-nya. Nah nanti syarat buat teman-teman nih, ketika bikin konten ataupun channel YouTube ini wajib menampilkan konten yang memang kita buat dari AI. Ini wajib kita tampilkan, kalau enggak nanti takutnya gagal monetisasi seperti ini. Ini sebagai contoh ya, referensi saja kepada teman-teman semua. Pastikan tonton video ini sampai akhir agar teman-teman nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini ya kita bisa sering menggunakan yang namanya adalah fitur AI, di mana ide-ide konten saat ini itu sudah kebanyakan menggunakan fitur AI teman-teman. Jadi ada settingan buat YouTube Short yang paling penting ya, agar teman-teman nanti itu untuk ketika kita generate menggunakan AI ini agar nanti bisa lolos di monetisasi. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar nanti nggak gagal paham. Dan di sini ada salah satu channel riset saya teman-teman ya. Di sini tuh saya sudah tembus sekitar 3,2 juta penayangan, dan juga di sini itu sudah tembus sekitar 100.000 subscriber. Dan channel ini itu saya kembangkan menggunakan konten short ya. Di sini tuh baru saya bangun sekitar 9 Agustus 2024 teman-teman. Dan ini real ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Di sini tembus 100.000 subscriber, 3,2 juta penayangan, dan channel ini itu kemarin itu memanfaatkan sebuah konten short ya. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang ingin belajar seputar channel YouTube, bagaimana cara kita lebih bisa cepat mendapatkan banyak subscriber hanya menggunakan konten short, itu sudah saya bahas di satu playlist di sini teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan playlist. Di sini tuh ada 411 video saya buatkan kepada teman-teman, termasuk hasil riset saya dari beberapa channel yang sudah saya kembangkan di sini. Itu sudah saya bagikan gratis di sini. Nanti teman-teman bisa belajar di sini ya, sebagai YouTuber pemula yang bermodalkan HP. Ya, semua sudah saya bahas teman-teman. Jadi bukan hanya 1000 subscriber, bukan hanya 4000 jam tayang saja. Kemudian juga ada beberapa yang harus teman-teman pahami, termasuk apa itu Google AdSense, semua sudah saya bahas di sini. Dari mulai awal sampai saat ini sudah saya buatkan 400 video di sini gratis ya, sesuai dengan hasil riset saya teman-teman. Dan oke, karena di sini tuh banyak sekali konten-konten AI ya, dimana teman-teman ini biasanya lebih mudah kita menggunakan AI. Nah, AI ini bisa membantu kita sebagai konten kreator lebih mempermudah ya, ataupun mempercepat dalam proses kita pembuatan sebuah konten. Nah, tetapi ada syarat agar nanti teman-teman ini bisa lolos monetisasi walaupun teman-teman menggunakan AI. Nah, apa saja itu ya? Ada settingan penting di konten short yang harus teman-teman terapkan di sini. Oke ya, jadi di sini itu saya juga sudah riset ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya sudah riset di sini, itu saya sudah tembus 3,2 juta penayangan. Ini dalam jangka 2 bulan saya mendapatkan 100.000 subscriber, dan ya memang konten short ini lebih mendukung ya, untuk kita lebih bisa cepat dapat subscriber teman-teman. Oke, selanjutnya settingan apa sih yang wajib teman-teman terapkan nanti ketika teman-teman bikin konten pakai AI. Nah, jadi konten pakai AI itu biasanya kita generate ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini ya. Ini konten-konten yang pakai AI teman-teman. Jadi sebentar ya, kita cek ya. Oke, kita cek ya. Nah, konten yang pakai AI. Nah, ini ya teman-teman, ini konten yang pakai AI. Kita bisa generate ya dari sebuah gambar seperti ini bisa menjadi bergerak seperti ini. Dan itu mungkin sudah banyak saya membahas ya teman-teman. Cukup satu kali klik kita itu bisa menggunakan sebuah gambar bisa menjadi video seperti ini. Kita cek ya. Dan ini itu dari AI teman-teman. Kita generate. Nah, ini tuh padahal saya ambil dari gambar saja dan bisa bergerak seperti itu. Nah, selanjutnya untuk persyaratan dari YouTube sendiri, bagaimana cara kita bisa lolos monetisasi ketika kita menggunakan fitur AI. Jadi AI ini ya bisa membantu ya buat teman-teman walaupun bermodalkan HP saja. Dan tentunya misalkan nih kalau kita mengerjakan sesuatu nih, ada alat bantuan seperti ini kan lebih mudah ya, lebih simpel. Tapi ya harus perlu teman-teman ketahui, dimana ketika kita menggunakan AI ini ada settingan short yang wajib teman-teman aktifkan di sini. Ya, jadi sebagai contohnya di sini saya akan upload konten short pakai AI. Kita masuk di aplikasi YouTube ya, kita masuk di sini di bagian dari video short ya. Oke, di sini saya akan upload sebuah konten AI di sini, konten short ya. Yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita menggunakan AI. Kita klik saja di bagian berikutnya seperti ini. Nah, di sini itu
buat teman-teman agar nanti bisa lolos monetisasi, ya ini ada settingan yang harus teman-teman setting di sini. Nah, di mana sih? Jadi di bagian dari konten dimodifikasi. Jadi di bagian konten dimodifikasi di sini itu harus teman-teman setting ya. Ketika teman-teman menggunakan sebuah AI di sini tuh teman-teman bisa klik saja di bagian konten yang dimodifikasi. Nah, ketika teman-teman ingin fitur ingin sebuah video kita ini bisa lolos monetisasi karena kita bikinnya pakai AI, di sini tuh teman-teman harus klik saja di bagian ya seperti ini untuk settingannya. Jadi kontennya dimodifikasi. Apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda? Jadi pilih ya, karena di sini saya menggunakan AI ya. Jadi di bagian settingan di sini, di bagian settingan konten yang dimodifikasi ini itu wajib teman-teman terapkan. Jadi banyak sekali yang gagal monetisasi gara-gara konten AI karena di sini ya salah satunya di sini. Ya, konten yang dimodifikasi di sini itu tidak dicentang ataupun tidak disebutkan bahwa kita menggunakan AI. Jadi AI ini adalah kecerdasan buatan di mana bisa mempermudah kita ya. Jadi intinya adalah kalau kita generate dari AI apapun itu, teman-teman bisa tampilkan di bagian dari label di sini. Konten dimodifikasi di sini teman-teman bisa pilih di bagian ya. Nah, ini settingan penting ya. Kemudian untuk yang kedua adalah di bagian dari audience. Nah, audience ini teman-teman agar nanti bisa lolos monetisasi, pilih tidak untuk anak-anak. Nah, kenapa? Kalau teman-teman pilih untuk anak-anak, teman-teman channelnya susah dimonetisasi nantinya. Oke, jadi itu dua settingan penting yang harus teman-teman setting ketika nanti teman-teman ini memanfaatkan sebuah AI dalam proses editing ataupun pembuatan videonya. Nah, jadi di bagian dari konten dimodifikasi ini teman-teman nggak usah pusing. Intinya ketika kita membuat sebuah konten pakai AI, ya udah teman-teman di sini itu bisa dimasukkan tuh label AI-nya ya. Jadi agar dari YouTube bisa mengetahui bahwa konten kita ini dibikin dari AI. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini ada gambar seperti ini, generate ya. Ini gambar seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan judulnya saja. Nah, di sini teman-teman juga bisa tambahkan hashtag. Nah, hashtag yang sering saya gunakan sendiri itu hanya 2 hashtag teman-teman ya. Untuk saya riset kemarin itu hanya 2 hashtag saja. Nah, untuk hashtag yang sering saya gunakan itu hanya ini saja teman-teman. Ada shot yang ada S-nya dan shot yang nggak ada S-nya. Nah, ini yang sering saya gunakan kemarin. Dan alhamdulillah channel ini tembus 100.000 subscriber ya. Hanya beberapa bulan, hanya 2 bulan saja teman-teman. Oke ya, jadi ini buat teman-teman yang mungkin menggunakan AI, nanti perlu diperhatikan lagi ketika kita upload konten. Pastikan agar nanti bisa lolos monetisasi, pastikan di konten modifikasi ini kita jelaskan bahwa konten yang kita buat di sini itu menggunakan AI ya, untuk konten short yang kita buat, maupun itu konten short maupun itu konten panjang, video panjang itu sama ya. Settingannya ketika memang pakai kecerdasan buatan ya, kita tampilkan saja bahwa konten ini itu dibuat dari AI. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Intinya settingan penting konten short ketika kita pakai AI dalam proses editing video kita, maupun video panjang, video pendek. Kalau pakai AI, teman-teman bisa jelaskan saja bahwa konten kita ini pakai AI agar nanti bisa lolos monetisasi ya teman-teman. Dan oke, jadi untuk ide-ide konten yang termudah ya untuk di channel YouTube itu sudah banyak saya bahas di playlist. Nanti teman-teman bisa cek saja di playlist saya, itu sudah lengkap ya. 400 video sudah saya buatkan di sana. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.